Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang siapa saja di antara orang-orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya orang tersebut bisa menyebabkan murtad karena dia membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat an Salman dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Salman, hai Salman, la tabghadni fatufariqa dinak. Janganlah engkau membenci aku karena itu bisa menyebabkan engkau keluar dari agamamu. Qultu, kata Sayyidina Salman, aku mengatakan, ya Rasulullah, kaifa abghaduka? Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa membencimu? Wabika hadanallah, karena melalui engkaulah kami ini mendapatkan hidayah dari Allah. Maksudnya masuk Islam. Qala, Nabi menjawab, tabghadul Arab fatabghaduni. Engkau membenci orang Arab atau bangsa Arab, maka sama halnya engkau itu membenci aku. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Kalau kita ingin tahu peta bangsa Arab itu ada dua ya. Pertama, peta bangsa Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peta bangsa Arab di zaman sekarang. Peta Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain ada pembagian namanya Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang ini mencakup Makkah, Madinah, Jeddah, Taif dan wilayah sekitarnya. Itu adalah wilayah-wilayah Hijaz. Kemudian ada wilayah Yaman. Nah, wilayah Yaman yang disebut ini kalau zaman dahulu kala lebih banyak kepada Yaman Utara. Kemudian wilayah Hadramaut. Wilayah Hadramaut kalau zaman sekarang ini lebih banyak pada wilayah-wilayah Yaman Selatan. Kemudian daerah Muhro. Ada juga Oman. Kemudian ada wilayah Al-Hasa dan wilayah Najd. Kalau Najd ini zaman sekarang terkenal dengan Riyadh dan wilayah sekitarnya. Kemudian ada Ahqaf. Ini wilayah-wilayah pembagian bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembagian bangsa Arab di zaman modern ini lebih banyak daripada zaman dahulu kala. Maka ada beberapa negara yang masuk dalam Liga Arab. Antara lain Aljazair, Bahrain, Kepulauan Komoro, kemudian juga ada negara Djibouti, ada Mesir, juga termasuk negara Irak dan Yordan, ada Kuwait, ada Libanon, ada Libya, ada juga Maroko. Kemudian masih ada lagi anggota Liga Arab itu antara lain Mauritania, kemudian Oman, kemudian Palestina, Qatar, dan juga Saudi Arabia yang sudah maklum. Kemudian ada Somalia. Somalia ini walaupun dari orang-orang Afrika tapi dia masuk dalam Liga Arab. Demikian juga dengan Sudan. Kemudian ada Suriah. Yang Suriah ini kalau zaman dahulu kala diistilahkan dengan negeri Syam. Kemudian Tunisia. Kemudian Unit Emirat Arab. Dan yang unik termasuk juga Yaman. Untuk Yaman ini disebut dua kali ya. Baik zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk bangsa Arab dan zaman sekarang pun tetap diberi nama Yaman. Luar biasa ini. Nah, bagaimana kewajiban umat Islam di seluruh dunia yang tidak termasuk dari bangsa Arab? Kalau umat Islam itu yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, maka wajib menghormati bangsa Arab apapun yang terjadi. Namun bila ada oknum dari kalangan bangsa Arab yang berbuat sesuatu yang keluar dari ajaran syariat, maka tidak boleh dijadikan justifikasi atas keburukan bangsa Arab. Maka yang mengatakan demikian ini bisa dikatakan keluar dari agama Islam. Intinya benci Arab itu bisa memisahkan seseorang dari agama Islam. Karena itu kita wajib menghormati bangsa Arab.
baik mereka yang berada di negeri-negeri Arab atau keturunan dari mereka dimanapun berada, kalau itu masih ada etnis Arab, hukumnya wajib dihormati agar kita tidak membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.